Yang melahirkan normal saja dia harus berjuang. Kadang seorang ibu bilang, "Dok, tolong selamatkan anak saya." Dia cuma mengatakan selamatkan bayi saya. Tidak pernah dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan di channel YouTube Abahnya Babas. Kali ini kita bertema mengupas tuntas surat Al-Isra. Tentang apa, Pak? Isinya kalimat kalimat A, tentang jangan melawan orang tua kepada intinya. Mbak, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Kasih salam dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abahnya Babas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Mbak, zaman sekarang nih banyak, Mbak, yang bahkan dari kecil pun udah melawan orang tua, yang ngomong disuruh males, terus bisa ngelawan orang tua. Itu gimana sih, Pak? Zaman sekarang tuh aneh, makin bingung juga tuh, Pak. Kalau ditanya zaman sekarang itu gimana, saya nggak ngerti karena itu yang dilakukan sama mereka. Tapi yang jelas di surat Al-Isra ayat 23 surat 17 Allah melarang mengatakan kalimat A. Maksudnya apa sih? Kok kalimat A tidak boleh disampaikan kepada orang tua? Apalagi yang bahasanya lebih dari itu. Mungkin bahasa binatang pernah ada yang melakukan hal itu sama orang tua. Di sini kalimatnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan "ah". Apalagi yang zaman sekarang, dia tidak berpikir kalau perjuangan seorang ibu melahirkan seorang anak. Yang melahirkan normal saja dia harus berjuang. Kadang seorang ibu bilang, "Dok, tolong selamatkan anak saya." Dia cuma mengatakan selamatkan bayi saya. Tidak pernah dia bilang untuk memikirkan diri pribadinya. Hanya buat keselamatan anak. Dia tidak memikirkan dirinya. Seorang ibu punya kasih sayang tak terbatas seperti lautan. Dan luas kasih sayang dan cinta kasihnya tidak sedikit pun bisa diukur. Kalian tidak tahu, 9 bulan 10 hari dia bersabar dan dia tidak pernah mengeluh. Yang diharapkan bagaimana anaknya lahir ke dunia dengan selamat. Hanya itu yang dia minta kepada Allah. Selamatkan anakku ya Allah. Selamatkan anakku ya Allah. Tapi ada anak yang berkata, "Hai orang tua cerewet, jangan ganggu, saya lagi sibuk." Kalau anak itu sukses, maka kedua orang tuanya jadi pembantu. Tapi kalau ayah dan ibunya sukses, maka dia jadi seorang raja. Adakah di antara kalian yang melakukan kalimat lebih dari kata "ah"? Ah saja dilarang. Apakah pantas? Orang tua sudah berjuang. Orang tua tidak minta balas budi dari anaknya. Kalian untuk membayar perjuangannya, apalagi air susunya 1 tetes, dibanding kalian menggendong ibu kalian bolak-balik pergi haji, 100 kali belum lunas 1 tetes air susunya. Apalagi perjuangan selama dia hamil. Ridho Allah, ridho kedua orang tua. Itu padahal gendong ya, menggendong ya, Pak, di ayat itu ya. Gendong 100 kali ibunya ke Mekah. Diibaratkan. Iya. Tapi masih belum cukup ya, Pak. Tidak terbayar air susunya 1 tetes. Berapa tetes yang tertelan? Masya Allah. Orang tua perjuangannya tidak minta dibalas. Tapi si anak tidak berpikir kalau Allah melarang. Sampai ada kalimat bahwa surga di telapak kaki ibu. Artinya apa sih? Tidak akan pernah mencium bau surga kalau kau durhaka dengan orang tua. Ridho Allah, ridho kedua orang tua. Masya Allah.
Juga ada seorang anak sudah besar, setelah itu dia menikah. Waktu dia ijab kabul, orang tuanya menyerahkan kepada si calon pemimpin, yaitu imam. Seorang istri berpikirnya, ridho kedua orang tua telah diserahkan seharusnya kepada si suami. Tapi si istri tidak berpikir di sana. Ada seorang istri yang durhaka sama suami. Padahal tingkat makomnya itu derajatnya di atas kedua orang tua seorang suami. Rasulullah mengatakan derajat suami di atas kedua orang tua karena sudah menerima ridho dari ayahnya. Jadi ridho Allah, ridho kedua orang tua, berarti ridho Allah juga ridho suami. Tanpa ridho suami, si istri gak akan pernah mendapatkan apa yang diharapkan dari Allah, seperti surga atau pahala. Andaikan pun istri itu sholat, berpuasa, ibadat, tapi bantah suami, sama saja dia membantah kedua orang tua. Maka surat itu berlaku bukan hanya kepada orang tua, untuk seorang istri juga berlaku kepada suaminya. Karena ridho suami yang telah terima dari kedua orang tuanya adalah ridho Allah. Berarti Pak, kalau sudah menikah nih Pak, calon perempuannya itu sang istri punyai orang tua masih hidup, gitu. Berarti dia lebih tepat harusnya menghormati suaminya daripada ibunya, gitu Pak. Ya, derajat suaminya di atas kedua orang tuanya setelah dia menikah, karena ridhonya telah ada pada suaminya, bukan kepada kedua orang tuanya lagi, karena dia sudah menikah. Berarti walaupun dia sholat terus, tapi kalau ngebantah atau melawan sama suami, apalagi mohon maaf sampai selingkuh gitu Pak, na'udzubillah min dzalik. Jangankan selingkuh, melawan saja dilaknat sama Allah. Laknat itu dosa besar, dosa yang tidak diampuni. Berarti kalau selingkuh sudah lebih dari itu. Masya Allah. Dia bermaksiat. Adakah yang melakukan hal itu? Maka segeralah bertobat selama hidupnya masih ada di dalam tubuh. Karena pintu tobat dibuka sama Allah di saat kita masih hidup. Kalau sang suami berkata kasar Pak sama istri, misalkan karena istrinya udah keterlaluan, dia ngomong lah, bicara yang sampai sumpahin istri, itu gimana Pak? Tidak boleh. Kalau sudah terlalu perbuatan istri, maka jangan disumpahkan. Lebih baik diamkan dia. Kalau tidak berubah juga, maka bentaklah dia. Kalau tidak berubah juga, maka tinggalkan dia. Kalau soal anak Pak, gimana Pak? Anak itu kan kewajiban keduanya. Dan anak itu milik Allah. Jangan anak dijadikan penghalang atau dijadikan penyebab. Jangan dijadikan sesuatu yang tidak benar antara hubungan suami istri. Kalau bisa diselesaikan dengan baik, maka selesaikanlah. Kalau tidak bisa diselesaikan menimbulkan kemudaratan, maka selesaikan dengan baik daripada menimbulkan kemudaratan. Apalagi bersikap kasar sampai KDRT, itu tidak perlu. Itu tidak menyelesaikan masalah. KDRT itu malah menambah persoalan, menambah masalah. Jadi itu tidak dapat dijadikan penyelesaian. Jadi walaupun misalkan istri cerewet atau ngelawan, berarti kita diemin aja Pak ya? Ya, kalau masih bisa diamkan, diamkan. Pisah kamar. Masing-masing merenung. Masya Allah. Pikirkan, salahnya apakah, kenapa istri sampai berbuat begitu terhadap suami? Suami itu introspeksi diri dulu. Apakah dia benar atau ada penyebab yang membuat istrinya jadi melakukan hal yang kurang baik? Setelah sudah menyadari kesalahan suami, barulah perbaiki. Kalau sudah diperbaiki si istri masih juga melakukan hal yang tidak baik, maka memang dasarnya istri itu istri yang durhaka. Kalau misalkan andaikan suaminya pernah ada dosa Pak, masa lalu, terus dia sudah bertobat, gitu, ingin memperbaiki kehidupannya dengan istrinya ini, tapi istrinya tetap aja berbuat seperti itu, ngelawan sama suami, itu gimana Pak? Dengan baik sampaikan.
Lalu bukan dengan kata-kata tapi dengan perilaku. Kalau bertobat itu kalau diucap itu tidak tersampaikan kalau tidak dilakukan dengan perilaku. Tobat itu dinyatakan lewat perbuatan bukan dengan kata-kata. Itu baru yang disebut tobat. Kalau cuma kata-kata itu cuma baru omongan tapi tidak dinyatakan lewat perilakunya. Tinggalkan perbuatan buruk. Kalau si istri tidak berubah juga baru tegur dengan baik. Ditegur sudah tidak mempan juga malah bertambah kurang ajar atau bertambah menjadi mudarat, maka tinggalkan dia. Hidup di dunia ini hanya sesaat. Kalau cuma karena berumah tangga jadi timbul mudarat, lebih baik akhiri rumah tangga itu. Menghambat perjalanan kalian untuk menuju kepada Allah. Kalian berumah tangga untuk ibadah, bukan untuk menciptakan kemudaratan, kezoliman, tapi untuk ibadah kepada Allah. Pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral yang Allah berikan. Jangan dikotori dengan perzinahan, apalagi dengan hal-hal yang di luar agama. KDRT, kata-kata yang tidak pantas. Istri ridhonya ada pada suami, artinya luas. Istri yang taat kepada suami adalah istri yang baik di hadapan Allah. Apalagi dia tidak membantah, menuruti, karena suami itu adalah khalifah. Suami adalah pendampingnya. Ridho seorang istri ada pada suami. Maka istri yang berakhlak, maka dia tidak akan berani berkata kurang ajar, apalagi melawan. Masya Allah. Jangan sampai ya teman-teman mengalami hal tersebut. Sampaikan juga kepada istri-istri ya Pak ya. Banyak istri-istri zaman sekarang nih pada ngelawan gitu, nggak patuh dengan suami, walaupun dengan alasan apapun itulah. Ya Pak, benar Pak? Ya, tidak ada alasan. Tidak ada alasan apapun, karena Nabi kita pun mengajarkan seperti itu ya Pak. Ya. Kalau ada tamu datang ke rumah mau bertemu suami, suami tidak ada, usir dengan baik. Caranya bukan musir begitu. Jangan diterima, bilang suamiku tidak ada di rumah. Kecuali orang tua yang datang. Sambut dia dengan penuh kasih sayang. Karena walaupun mertua itu di dalam rumah tangga itu tidak ada yang namanya mertua. Semua sama orang tua. semua sama orang. Ya. Jadi wajib kita hormati semuanya Pak ya. Ya, kalau tamu nggak ada suami, maka janganlah diterima. Apalagi jangan ditemui. Cukup di balik pintu. Suami saya tidak ada di rumah, selesai. Kalau itu teman suami atau tamu yang berhubungan dengan suami, suami tidak ada, maka jangan diterima. Atau juga jangan ditemui. Itulah timbulnya kesalahpahaman akan merusak rumah tangga karena ketidakmengertian. Betul. Kebanyakan rumah tangga sekarang kurang ilmu agamanya, kurang, jadinya seperti itu ya Pak. Ya. Karena zaman sekarang mereka ikut zaman dan lingkungan Pak. Menurut saya seperti itu. Ya, istri yang dia pikirin cuma uang belanja, nafkah. Tidak ada uang, maka suami itu tidak dihargai. Padahal suami yang bertanggung jawab itu tidak dinilai dengan materi. Dia berusaha, berapapun yang dia dapat, itulah yang harus diterima. Bersyukur. Karena rezeki itu sudah diatur sama Allah. Rizq minallah, rezeki datang dari Allah. Nggak ada laki-laki yang bercita-cita ingin hidup sengsara bersama istrinya. Tidak ada laki-laki yang hidup ingin menderita. Tidak ada. Semua ingin bahagia dan senang dan tenang. Berumah tangga tenang itu lebih indah daripada bahagia tanpa ketenangan. Masya Allah. Saya dengarnya merinding nih Pak. Hari ini banyak banget pelajaran yang kita ambil mengenai rumah tangga, mengenai hormat dengan orang tua ya Pak ya. Ya. Apalagi Pak di surat Al-Isra itu tentang orang tua Pak, seorang ibu. Ya. Jadi ibu itu bagaikan mentari.
yang menyinari. Kasih sayangnya tidak terbatas seperti lautan. Bahkan ridho seorang ibu ada kepada suami, berarti ayah pun berperan di situ. Jadi kalau dia menghormati ayah tapi mengabaikan ibunya, dosa besar di hadapan Allah. Dosa besar. Seorang istri tidak taat kepada seorang suami, yaitu ayah dari anak itu, sama. Untuk anak laki-laki, ridhonya kepada kedua orang tuanya tidak berbatas walaupun sudah menikah. Kecuali anak perempuan, ridhonya ada pada suami. Kalau anak laki-laki tidak ada batasan. Masya Allah. Tanggung jawabnya untuk kedua orang tuanya. Tapi yang saya lihat di zaman dulu kebanyakan, apalagi di Jawa ya Pak, di kampung itu kebanyakan masih sama seperti dulu ajarannya gitu. Beda sama zaman kita di Jakarta, di milenial ini Pak. Pernah tahu ada ibu yang harus melahirkan lewat sesar? Pernah dengar ya? Sesar itu harus dibelek. Berarti setelah dibelek perut itu harus dijahit. Ya, setelah melahirkan anak yang di kandungan. Kira-kira perut itu sakit nggak waktu dibelek sama dokter? Sakit. Setelah dijahit, apakah langsung sembuh? Tidak. Belum, dia menunggu dengan kesabaran selama hamil 9 bulan 10 hari. Ditambah, dibelek, dijahit. Mengeluhkah ibu? Enggak. Tidak. Lalu, apakah perut ibu itu tidak rusak? Tidak jelek? Ada bekas jahitan? Jelek. Itu untuk anak pertama. Apalagi kalau kalian anak ketiga. Berapa kali dibelek si ibu? 3 Berapa kali merasakan sakit? Berapa kali menunggu kesembuhan bekas jahitan? Belum 9 bulan 10 harinya dia perjuangkan, lalu dia harus melalui sesar. Dia harus sabar untuk menunggu rasa sakitnya, lalu dia harus menyusui. Apakah bisa membayar perjuangan si ibu? Sampai Allah katakan kalimat itu tidak boleh. Itu loh, kalau kalian berpikir isi surat itu, kalian tidak pernah tahu kalau si ibu ini perjuangannya bukan cuma hamil. Bukan menunggu 9 bulan 10 hari. Ada perjuangan-perjuangan yang dia lakukan setelah anak itu lahir. Sebelumnya saja sudah dia berjuang 9 bulan 10 hari. Yang disesar, apalagi perjuangannya ditambah dengan dibelek. Lalu dijahit. Ya, yang tidak sesar pun dia berjuang mempertaruhkan nyawanya. Lalu dia menyusui selama 2 tahun. Kira-kira bisa dibalas budinya? Lalu berkata kurang ajar dengan kalimat tidak boleh, ini malah bilangnya cerewet. Atau ada bahasa yang kurang baik, bahasa binatang. Mungkin ya kalian pernah melakukan kepada orang tua. Ingat, tidak akan pernah dapat ampunan di hadapan Allah selama ibumu tidak ikhlas dan ayahmu tidak ikhlas. Ridho Allah, ridho kedua orang tua. Segeralah minta ampunan, minta maaf, minta ridho, dan minta doanya. Sebelum melakukan itu, mohon ampunan dulu kepada Allah, baru lakukan. Semoga orang tua memaafkan, meridhoi, mendoakan kalian. Amin. Hari ini sangat bagus temanya, sampai-sampai hostnya itu menyentuh hati. Mbak, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Ada satu kata terakhir, Mbak. Ada lagu yang berjudul Kasih Ibu sepanjang masa tak terhingga. Sepanjang masa ya, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Jadi ibu itu sebagaikan matahari. Sayangilah dia, kasih dia selama dia masih sehat,
Jangan menunggu dia sakit. Apapun yang ditawarkan semuanya tidak enak. Di saat dia lagi sehat, makanan apapun enak dinikmati. Jangan perhatianmu di saat dia sakit. Apalagi lagi sakit pun tidak ada perhatian. Ambil ridhonya, minta doanya, minta kasih dan sayangnya di saat dia masih hidup. Kalau perlu, cuci kakinya, minum, dan buatlah mandi. Untuk meminta maaf, minta ridho, dan minta doanya kepada kedua orang tua. Semoga kalian di jalan Allah mendapat berkah dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, gitu aja acara kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, semuanya akan berubah ya, Mbak. Amin. Kalau gitu, gua Arno Robiansa dan abahnya Babas mundur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.